saya punya lembar informasi untuk dibagikan. Silakan teman-teman baca terlebih dahulu. Mungkin ketika nanti pembelajaran sedang berlangsung, kalau memang ada yang tidak dipahami silakan ditanyakan. Siap Bapak. Bapak Lori. Oke, selanjutnya yang perlu diperhatikan, silakan dirapikan barang-barangnya, perlengkapannya, kabel-kabelnya. Tujuannya apa? Kita mengharapkan kenyamanan dalam kelas ini. Makanya kalau dalam kelas ini mungkin suhu pendingin ruangan kurang dingin atau terlalu dingin, silakan disampaikan seperti itu. Oke, Bapak, terima kasih. Oke, kita mulai saja materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk beraktivitas. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman, marilah sejenak untuk tunduk atau menengadahkan tangan untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, terima kasih. Cukup. Jadi mungkin ini sedikit dari saya. Ada istilah tak kenal maka Tak taruh. Oke, kata saya. Oke. Oke. Sini ada biodata saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki. Tanggal lahir saya tanggal 22 Oktober 1997. Alhamdulillah, tanggal 22 kemarin, tepatnya dari Sabtu, Allah masih memberikan saya kesempatan untuk menginjak umur 25 tahun. Makan ini. Siap. Jadi sini saya diberi kesempatan, diberi amanah untuk mewakili yayasan saya Abnaul Herat untuk mengikuti pelatihan instruktur, dan saya pun meminta doa dari peserta untuk kedepannya saya bisa mengembangkan diri saya. Seperti itu. Amin. Oke, nomor telepon saya 0815 4336 8390. Email ikimakaka@gmail.com. Jadi Ikimakaka ini nama lapangan saya kalau di sana. Sedikit saja informasi. Jadi nama lapangan ini, Makaka ini bahasa Latin dari kera. Oke, lanjut. Sebelum mulai pembelajaran, di sini saya coba mengabsen teman-teman. Rekan-rekan saya peserta Dikdas. Oke. Yang pertama, Muhammad Hairul Arvin. Hadir, Pak. Oke. Abdullah Bimayu. Hadir. Freddy Siran Al-Amin. Siap. Hadir. Jendra Wendy. Hadir. Pardi. Oke, Pardi tidak ada. Wahyu Prasetyo. Hadir. Abdul Saleh. Ali Muhammad. Hadir. Zainul Abidin. Hadir. Laude Musafan. Hadir, Pak. Beni Boyke Situmorang. Ya, saya sendiri. Abdul Aziz Tungkusku. Hadir. Oke. Terima kasih atas respon teman-teman peserta. Untuk yang tidak hadir, mari kita mendoakan semoga diberikan kesehatan. Kalau memang dia malas, kita doakan supaya diberi motivasi untuk belajar. Oke, sebelum memulai, penting kita untuk memahami mengenai aturan maupun keselamatan selama proses pembelajaran. Memang sifat dasar manusia itu menyepelekan kadang-kadang.
Makanya hal-hal kecil seperti itu, seperti kabel-kabel maupun peralatan kita perlu untuk diperhatikan untuk kenyamanan kita dalam proses belajar mengajar. Di dalam kelas ini yang harus kita sepakati bersama, yang pertama, dilarang untuk tidur. Kalau memang mengantuk, silakan dialihkan ngantuknya, mungkin dengan menulis atau seperti apa. Itu. Selanjutnya, yang pasti dilarang merokok, dilarang berisik, dilarang makan dan menggunakan handphone. Jadi di sini saya punya gambar ilustrasi. Saya mau minta pandangan dari teman-teman. Kira-kira apa yang teman-teman pahami setelah melihat gambar ini? Bingung. Oke. Siapa namanya? Bimayu. Terima kasih Bimayu, tepuk tangan untuk Bimayu. Oke, selanjutnya kalau masih ada selain bingung, galau. Oke, galau. Tuh galau, tuh dia pasangin. Kapan aja? Oh, galau. Tanya Oke. Ya. Oke. Jadi setelah kita melihat gambar ini, saya akan mengantar teman-teman ke judul materi kita pada hari ini. Judul materi pada hari ini yaitu cara memilih, memeriksa, serta memakai peralatan perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan jenis pekerjaan. Nah, di sini saya garis bawahi mengenai cara memilih, memeriksa keamanan, serta memakai. Jadi, saya mau bertanya sama teman-teman, kira-kira apa maksud dari judul yang saya garis bawahi itu? Tujuannya apa? Selain tujuan pembelajaran kita, kira-kira tujuan dari memilih, memeriksa, serta memakai ini apa? Biar tepat. Tepat. Terima kasih. Siapa namanya? Alvin, Pak. Oke, kasih Salvi. Jadi unit kompetensi, adapun unit kompetensi yang akan saya bawakan pada materi siang ini yaitu mengoperasikan mesin pembuatan jointing komponen. Kode unit C310010.009.01. Ya, silakan diperhatikan roadmap pelatihannya. Di situ ada analisis kebutuhan pelatihan, kemudian program pelatihan, unit kompetensi, elemen kompetensi, KUK atau kriteria unjuk kerja, dan yang paling atas itu judul micro teaching atau materi kita pada hari ini. Selanjutnya, adapun tujuan dan manfaat dari materi kali ini yaitu diharapkan setelah menerima materi ini serta kompeten dalam menjelaskan cara memilih, memeriksa, serta memakai peralatan perlengkapan yang diperlukan sesuai jenis pekerjaan yang mengacu pada instruksi kerja. Manfaatnya, setelah mengikuti pelatihan diharapkan memberikan manfaat sehingga peserta mampu memilih, memeriksa keamanan serta memakai peralatan dan perlengkapan yang diperlukan sesuai dengan jenis pekerjaan serta sesuai instruksi kerja. Oke, selanjutnya sebelum masuk ke tabel ini, kalau menurut pengetahuan serta pengalaman dari peserta, teman-teman, rekan-rekan saya, kira-kira apa yang dimaksud dengan jointing? Ada yang bisa kasih tanggapan? Ya Pak, Silakan Pak. menyatukan. Siap. Teknik menyatukan. Terima kasih Pak. Siapa namanya Pak? Pak Beni Boyke. Oh, Pak Beni Boy di situ orang. Silakan berikan aplaus untuk Pak Beni. Masih ada? Saya. Oke, sepakat. Kita kunci menyatukan. Jadi benar jawabannya bahwa jointing merupakan cara untuk menyatukan, menyambungkan atau mengeratkan. Nah, ketika kita bicara masalah perkayuan, di sini walaupun sumber daya di Indonesia ini banyak, kita tahu alamnya kita kaya, namun makin hari bahan-bahan yang kita butuhkan itu semakin berkurang.
Makanya banyak inisiatif dari para orang-orang yang bergelut di bidang pertukangan untuk bagaimana mengakali ini supaya bisa menjadi sebuah komponen dalam perakitan kayu. Makanya ada istilah join atau penyambungan seperti itu. Dan yang perlu kita perhatikan dalam pengerjaan kayu, mungkin ini pengalaman saya pernah mendengar dari seorang tukang kayu, dan ini bukan pula merupakan kata-kata bijak kalau menurut saya. Dia bilang, jangan pernah sepelekan kayu walaupun hanya kayu, seperti itu. Kayu itu dia sampaikan bahwa kayu itu makhluk hidup. Sekalipun dia telah menjadi kayu, jangan kita sakiti dia dengan kata-kata kita yang tidak bernyawa. Oke, kita lanjut. Jadi kita akan menyoroti dua join yang sering dipakai dan mesinnya. Oke, maaf. Di sini kita bahas tabelnya. Jadi berdasarkan judul tadi terkait masalah cara memilih, memeriksa serta memakai. Di sini kuncinya adalah jenis join apa atau konstruksi apa yang akan kita buat, seperti itu. Maka kita sesuaikan dengan mesin pembuat join. Karena apa? Dalam pertukangan yang paling penting adalah presisi atau ketepatan. Itu. Di sini ada yang istilahnya boot join. Alat yang digunakan spindle molder, ketam perata, tabel saw, strike line. Kemudian yang kedua isian, spindle molder, alatnya itu spindle molder dan tabel saw. Selanjutnya ada istilahnya gigi miring, alat yang digunakan spindle molder. Kemudian sambungan gigi lurus, spindle molder, alatnya spindle molder dan tabel saw. Serta finger joint, alat yang digunakan spindle molder, finger joint saper. Nah, di sini kita akan coba membahas dua join yang sering digunakan serta mesinnya. Yang umumnya digunakan oleh masyarakat atau teman-teman yang bergelut di bidang perkayuan, yaitu boot join. Di mana boot join ini merupakan sambungan tumpul sisi samping serat. Nah, dan alat yang digunakan, maaf, di sini slide saya keliru. Ini namanya ketam perata. Ini adalah ketam perata. Bisa kita lihat. Jadi boot join ini merupakan sambungan dengan cara menyambung sisi serat, di mana syaratnya untuk mendapatkan hasil yang presisi. Yang pertama itu permukaan benda kerja harus lurus dan siku. Untuk syarat yang kedua, pengolesan dan kualitas lem yang tepat. Ya, untuk yang ketiga, pada tahap pengepresan dan alat yang tepat. Salah satu contohnya adalah klem yang biasa kita gunakan. Untuk join yang kedua, di sini ada yang namanya finger joint. Di sini ada mata pisau yang saya tampilkan. Ini namanya cross cut. Mesin untuk membuat finger joint dikenal dengan nama saper finger joint.
Sebenarnya itu hanyalah mesin spindle dengan pisau pembuat pen atau gigi miring. Sebelum saper masih ditambah proses potong untuk meratakan ujung gigi finger joinnya. Yang membedakan adalah mesin ini dengan spindle biasa, bahwa mesin ini ada dua proses kerja, yaitu cross cut dan saper finger. Jadi setelah pemaparan dari saya ini, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, rekan-rekan peserta Dikdas? Saya persilakan. Tidak ada? Oke. Belum. Jadi inti materi dari pemaparan kita kali ini yaitu bahwa masing-masing jenis jointing atau sambungan yang berbeda memerlukan peralatan dan perlengkapan yang berbeda pula untuk mendapatkan hasil yang memuaskan atau presisi. Selanjutnya saya akan coba bertanya kepada teman-teman mengenai materi tadi. Yang pertama itu, apa yang Anda pahami mengenai proses jointing? Ada yang bisa jawab? Proses jointing. Apa itu jointing? Silakan. Menggabungkan. Oke, siapa namanya? Mas Bima. Bimayu. Terima kasih Mas Bimayu. Beri tepuk tangan. Kemudian yang kedua, apa hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan sebelum memulai proses jointing? Tidak ada? Oke, tidak ada. Jadi sesuai kesimpulan maupun judul yang saya paparkan tadi, yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana cara memilih, memeriksa keamanan serta memakai peralatan yang sesuai dengan jenis pekerjaan. Selanjutnya kita akan melakukan evaluasi pembelajaran selama 3 menit. Jadi teman-teman, rekan-rekan saya, silakan dikerjakan soalnya nanti. Selesai tidak selesai, tugasnya saya kumpul. Ya, bagaimana Mas Safar? Susah soalnya? Ya, kita menunggu peserta yang lain dan mengerjakan. Masih tersisa 1,5 menit lagi. Oke, Bu. Terima kasih.
Jadi saya telah memeriksa hasil dari teman-teman dan ini menjadi pegangan bagi saya. Dan sebagai bahan evaluasi saya terhadap peserta-peserta sekalian. Dan selanjutnya di sini ada tugas tambahan untuk teman-teman. Jadi silakan buatlah rangkuman dari berbagai sumber, apakah itu jurnal atau buku dan lainnya, mengenai proses jointing. Kemudian yang kedua, cara memilih dan memeriksa peralatan yang tepat dalam proses jointing. Tugas dibuat dalam soft copy dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, harapan saya walaupun kita telah selesai, namun ruangan yang kita gunakan tetap diperhatikan kebersihannya, agar ketika kita menggunakan di hari berikutnya kita bisa nyaman kembali dalam proses belajar mengajar. Jadi karena tadi tidak ada pertanyaan dari teman-teman, saya berharap teman-teman bisa paham dengan apa materi yang saya sampaikan dan menjadi pegangan teman-teman dan saya sendiri. Seperti itu. Jadi mungkin sekian dari saya. Adil berpikir, ikhlas berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi 1 menit.